Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kita. Dengan nikmat umur, kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat zuhur secara berjamaah insyaallah. Salam dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirah, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Ada banyak keluhan dari para orang tua saat ini. Di antaranya adalah anak susah diatur, susah mendidiknya, disuruh sekolah belajar tapi bolos, diminta pulang ke rumah ba'da isya tengah malam masih trek-trekan, diminta belajar Al-Quran bersama ustadz malah ikut keluyuran. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran ini adalah hal yang wajar sebagai tanda bahwa kita mencintai anak kita dan kita ingat akan kewajiban kita sebagai orang tua. Karena anak adalah kebanggaan orang tua. Anak adalah prestasi terbesar orang tua. Sebaik-baik investasi kita sebagai ayah bunda adalah menginvestasikan untuk kebaikan anak kita. Bagaimana anak kita menjadi hamba yang soleh dan solihah, cerdas, berprestasi, mandiri, sehingga di dunia dia menjadi qurrata a'yun, kebanggaan bagi kita, penyejuk mata dan hati kita. Di akhirat kelak akan menjadi penolong bagi kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang terbatas ini kita mencoba menguraikan sekilas bagaimana kita menyikapi terhadap persoalan anak yang susah diarahkan, cucu yang susah untuk dididik. Omongan kita berlalu bagaikan angin saja, tidak mengena, tidak tersimpan di hatinya. Apa yang mesti kita lakukan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah produk orang tua. Setuju tidak setuju, ini sudah menjadi satu keniscayaan. Seperti halnya seorang
pengrajin kue. Maka kue yang dihasilkan adalah produknya. Kue yang dihasilkan itu tidak akan terlepas dari dua hal. Begitu pula dengan anak-anak kita. Anak-anak kita saat ini tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah bahannya, yang kedua adalah prosesnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahan dari kue kita tahu, tepung, gula, dan selengkapnya. Apa bahan dari anak? Mohon maaf, bahan dari anak adalah sel telur, sel sperma. Itu adalah bahan cikal bakal terjadinya pembuahan, lahirlah dia seperti anak kita, manusia. Nah, bagaimana dengan bahan ini? Dua hal tadi, sel telur, sel sperma, itu adalah saripati makanan kita. Pertanyaannya adalah, adakah yang kita makan tadi yang menjadi bahan dari terbentuknya generasi kita ini adalah dari yang halal-halal saja? Adakah yang kita makan itu betul-betul adalah halal? Ini yang pertama. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang halal itu baik dan sesuatu yang haram itu panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru illa aulabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada di tubuhmu yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Neraka dunia itu Bapak Ibu adalah hati yang gelisah, pikiran yang tidak tenang, susah diarahkan, susah diatur. Itu adalah salah satu efek akibat dari yang tidak halal yang ada di dalam diri kita atau keturunan kita. Maka ini yang harus kita perhatikan yang pertama. Jadi bahannya mesti pastikan halal. Kalau kita bikin godok, ya tepungnya yang bagus. Yang kedua adalah prosesnya. Kalau kita bikin onde-onde, apinya harus stabil, jangan terlalu besar. Harus hidup sampai matang, jangan hidup mati hidup. Begitu pula proses kita menghadirkan generasi yang hebat. Prosesnya harus benar. Mulai dari bapak-bapak mencari calon istri yang solehah, menikah dengan proses yang benar. Bagaimana proses yang benar? Kadang kita ambigu, kawin dulu atau nikah dulu, nikah dulu atau kawin dulu. Proses yang benar, nikah dulu baru kawin dulu. Itu benar prosesnya. Nikah dulu, halalkan dulu baru kawin. Jangan kawin dulu baru nikah. Kalaulah prosesnya sudah tak betul, hasil apa yang akan kita harapkan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis yang sangat menggelitik ketika kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya hadisnya menceritakan tentang doa yang mesti dibaca oleh pasangan suami istri sebelum dia beribadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Law anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim 1434, di Bukhari juga ada, kata Nabi,
jika salah seorang dari kalian ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia berdoa dengan doa yang tadi, Bismillah sampai selesai. Fa innahu yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Kalaulah dari aktivitasnya tadi menghasilkan anak, maka Allah jamin anak tadi, Allah lindungi anak tadi dari gangguan, dari godaan setan selama-lamanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah yang diajarkan oleh Rasulullah ini kita amalkan? Saya pernah bertemu dengan salah seorang laki-laki sudah beranak 3, ketika ditanya mandi janabat tidak tahu, padahal anaknya udah 3. Dia muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang di kamar tadi adalah rezeki, kata Allah, ma razaqtana, adalah rezeki dari Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi dari syaitan, dan atas rezeki yang Allah berikan tadi, Allah lindungi juga dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari proses. Ya. Jadi anak lahir, perlu kita memperhatikan apa yang kita makan, kemudian bagaimana kita membuatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah pasca lahir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah faktor orang tua yang paling dominan. Faktor orang tua. Seringkali kita sebagai orang tua, kelemahan kita adalah tidak konsisten. Hari ini kita begitu ketat, anak-anak sholat di masjid, tapi besoknya aturannya tidak dijalankan. Ini tidak konsisten. Lah kemarin begini, sekarang begitu. Kemarin A, sekarang B, pelin-pelan. Ini bikin anak itu tidak patuh, susah untuk diarahkan. Lah ibu bapaknya tidak jelas. Yang kedua adalah terlalu keras. Anak itu butuh kelembutan. Dia tidak butuh kekerasan. Yang dibutuhkan adalah ketegasan. Kita harus membedakan antara keras dengan tegas. Keras lebih dominan maknanya pada fisik, kekerasan fisik. Tapi tegas adalah pada aturan yang jelas yang bisa dipahami oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu, memanjakan anak. Betapa banyak orang tua kita, dulu saya hidupnya susah, maka sekarang anak saya harus hidupnya serba mudah. Anak saya harus mewah. Apa yang dia inginkan harus dapat, harus ada. Ini kekeliruan yang fatal. Ini adalah cara terburuk kita menjadikan anak kita anak yang tidak mandiri. Dengan apa? Dengan memanjakannya. Padahal sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyampaikan ada rumus 7x3 dalam mendidik anak yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Anak tidak boleh dimanjakan. Latih dia untuk menjadi seorang prajurit. Kemudian yang keempat, kurangnya keteladanan. Orang tua pengen anaknya rajin sholat, tapi kita sendiri sholatnya sering terlambat. Sholatnya di akhir waktu, sholatnya serba cepat, macam Valentino Rossi. Nah, kita berharap anak kita orang yang ahli sholat. Kita berharap anak kita adalah anak yang hafal Quran, sementara kita jarang baca Quran, jangankan untuk menghafal. Ini adalah krisis keteladanan antara harapan dan kenyataan saling bertolak belakang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka anak-anak jalanan itu adalah anak-anak yang tidak menemukan keteladanan di dalam rumahnya. Kita tidak berharap itu ada di dalam rumah-rumah kita. Bapak Ibu, anak itu meniru apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita katakan. Sekalipun berbusa-busa mulut kita mengatakan, kamu harus jadi anak yang jujur, dia tak akan pernah menjadi anak yang jujur kalau ayah ibunya sendiri yang tidak jujur. Berbusa-busa mulut kita mengatakan kamu harus jadi anak yang berbakti, tidak akan pernah ada hadir anak yang berbakti di dalam rumah kita kalau kita sebagai orang tua tidak pernah berbakti kepada ayah dan ibu kita. Jangan pernah kita berharap ada anak yang bisa bersuara lembut kalau di rumah suara kita begitu keras. Jangan pernah kita berharap ada anak yang tahu sopan santun. Kalaulah suami tidak mengajarkan sopan santun, istri pun tidak tahu tata krama terhadap suaminya, itu hanyalah kosong besar, nol besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup adalah, maka mari agar anak kita ini menjadi anak yang mudah diarahkan. Yang pertama, buatlah dia merasa diterima dengan kondisi dia saat ini, kelebihan dan kekurangannya. Buatlah dia merasa diterima. Yang kedua, buatlah dia dihargai. Hasil-hasil yang dia dapat, prestasi-prestasi yang dia raih, hargai. Dan yang ketiga, cintai dia. Kita bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Jangan sampai apa yang kita perjuangkan justru menjadi sesuatu yang kita sesali di kemudian hari. Kemudian berilah keteladanan. Jadilah contoh. Jadilah kita ini sebagai seorang yang bisa dicontoh, diguguh dan ditiru oleh generasi muda kita. Orang yang jujur mulai dari kita. Pekerja keras mulai dari kita. Orang yang menjaga sholatnya mulai dari kita. Maka insya Allah anak kita akan demikian. Dan yang terakhir adalah didiklah anak kita dengan agama yang kuat. Kokohkan agama di rumah-rumah kita, Bapak Ibu. Kokohkan itu. Agama adalah satu hal yang wajib, yang harus kita hadirkan, yang harus kita jaga dan kita bela, yang harus kita timbulkan dan munculkan di dalam rumah-rumah kita. Kalau kita sudah tidak ada, agama tadilah yang akan melindungi anak-anak kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.